Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita masuk ke satu materi tentang neraca pembayaran internasional. Ini penting sekali untuk diketahui ya. Jadi apa itu neraca pembayaran internasional? Coba kita lihat menurut Krugman dan Outsfeld, neraca pembayaran internasional itu pencatatan segenap pembayaran negara kepada pihak luar negeri serta penerimaannya dari pihak luar negeri. Jadi pembayaran ke luar negeri dan penerimaan dari luar negeri. Inilah pembayaran internasional. Lalu menurut Mahyus Ekananda, catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk di satu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Jadi catatan transaksi seluruh penduduk negara kepada penduduk negara lain dalam satu periode. Nah, arti penduduk ini tidak hanya perorangan ya. Penduduk ini terdiri individu, badan hukum, dan government. Jadi individu, badan hukum, dan pemerintah. Ini ya, jadi individu, badan hukum, dan pemerintah. Nah, yang termasuk neraca perdagangan internasional itu hanya transaksi ekonomi saja, jadi tidak termasuk transaksi yang lain-lain ya. Nah, ini transaksi ekonomi saja, transaksi politik, transaksi macam-macam itu tidak termasuk ya. Jadi transaksi ekonomi harus dibedakan antara transaksi debit dengan kredit. Coba kita lihat terus transaksi neraca berjalan atau current account dan transaksi modal. Nah, ini kita jelaskan ya. Ini jadi ada dua sisi neraca pembayaran internasional, satu sisi kredit dan dua sisi debit. Jadi kredit sama debit. Kalau kredit ini apa sih? Kredit ini hak terima pembayaran dari penduduk negara lain, itu dicatat di sisi kredit. Jadi hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Sedangkan kewajiban membayar, itu di sisi debit. Ingat ya, kalau hak terima itu di kredit, kalau hak bayar itu di debit. Nah begitu. Jangan salah ya. Jadi di kredit itu kalau plus, di debit itu kalau min. Plus itu artinya kita menerima dari transaksi dari penduduk negara lain, sedangkan min atau debit itu kita harus membayar kepada penduduk negara lain. Oke, ini komponennya ya. Jadi kalau neraca transaksi berjalan, atau biasanya disebut current account, itu biasanya terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transfer berjalan. Jadi perdagangan ini barang, ini jasa, sama transfer. Transfer itu sejumlah uang yang ditransfer dari negara lain atau dari negara lain ke negara kita misalnya. Lalu ada transaksi modal, itu ada kredit. Jadi kredit kita, deposito, termasuk pembelian saham, obligasi, investasi langsung, jumlah pinjaman jangka panjang, itu masuk transaksi modal. Terus ada transaksi moneter. Nah, ini kita lihat ya, ini catatan BPS. Jadi kalau transaksi berjalan itu apa saja posnya? Lihat ekspor impor barang, termasuk ekspor non migas dan migas, impor non migas dan migas. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah neraca perdagangan. Jadi ekspor dikurangi impor barang dan jasa ini sama dengan ekspor impor neto. Ini bisa surplus, bisa defisit, baik itu non migas maupun migas. Nah, maka ini adalah catatan dari transaksi neraca berjalan. Terus transaksi modal itu apa saja? Transaksi modal pemerintah neto ini
Artinya kita menanamkan modal dan kita menerima modal. Kalau modal ini kita mesti defisit ya, karena kita banyak menerima. Penerimaan dari CGI dan di luar CGI. CGI ini apa ya? Kesepakatan antar negara maupun dari swasta, maupun pelunasan. Nah, terus ada lagi transaksi modal swasta, penanaman modal langsung atau direct investment dan lainnya. Nah, selisih perhitungan itu dari ini tambah ini, jadi selisih perhitungan itu namanya neraca keseluruhannya. Nanti kita ada penjelasan lagi. Ini bentuknya ya, ekspor impor tadi sama dengan tadi. Lalu yang perlu di neraca ini kan harus selalu balance, artinya antara sisi debit dengan kredit itu harus sama. Maka yang terakhir ini itu ada ralat atau ketinggalan selisih perhitungan aliran modal masuk ke Indonesia yang tidak dicatat dan dalam jumlah yang cukup besar. Maka keseluruhannya ini namanya neraca pembayaran internasional. Nah, itulah kira-kira. Ini neraca pembayaran, itu ada neraca transaksi berjalan. Nah, ini struktur dasarnya, ekspor impor, jasa, pembayaran, pindahan neto ke luar negeri. Nah, melalui pos ini terlihat jelas apakah neraca perdagangan, ini perdagangan ya, ini bukan neraca jasa, bukan neraca pembayaran, tapi apakah neraca perdagangan suatu negara itu surplus atau defisit. Nah, apa tandanya? Kalau kita surplus berarti ekspor kita lebih besar daripada impor. Kalau defisit berarti impor kita lebih besar dari ekspor. Nah, ini anatominya ya. Anatomi neraca pembayaran itu bisa defisit, bisa surplus seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu neraca pembayaran itu selalu seimbang. Nah, ini ya, misalnya contoh ini ada neraca berjalan plus 40, neraca modal plus 20, ada modal keuangan swasta minus 30, maka secara keseluruhan ada plus 30. Tapi ini kalau plus begini berarti ada perubahan cadangan mata uang asing bank sentral minus 30. Nah, begitu. Kenapa? Karena ini tidak seimbang. Gitu. Maka nilai rupiah itu bisa naik, bisa turun, tergantung cadangan devisa yang kita miliki. Nah, ini ya, neraca modal, apa itu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Jangka panjang itu aliran modal resmi, investasi langsung oleh swasta, lalu aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat, nah kalau ini hot money, ini hot capital, jadi ini bisa masuk bisa keluar gitu. Nah, ini makanya disebut dengan hot money. Karena apa? Diinvestasikan di pasar uang atau pasar modal untuk memperoleh keuntungan jangka pendek saja. Maka begitu tidak menarik, ini langsung ditarik gitu. Oke, ini kalau neraca modal ini strukturnya investasi langsung pihak swasta atau foreign direct investment. Ini pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional dan pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia begitu ya. Lalu struktur dasar ini kas dan cadangan falas. Nah, lihat ini kas dan cadangan falas ya. Neraca ini mencatat transaksi penyeimbang yang angkanya menjadi lebih kecil atau diturunkan bila total pengeluaran pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total penerimaan. Nah, ini. Jadi cadangan devisa bisa turun, bisa naik. Negara lebih banyak membuat pembayaran luar negeri dibandingkan penerimaan dalam negeri, maka akan mengurangi cadangan valuta asing. Kalau sebaliknya negara lebih banyak menerima penerimaan dalam negeri dibanding dengan pembayaran luar negeri, maka akan menambah cadangan valuta asing. Nah, ini ya. Terus ini cadangan valuta asing tadi sudah saya jelaskan. Lalu ini anatominya ya. Ini ekspor, impor, barang, jasa, investasi, pendapatan dari pembayaran bunga. Nah,
saldo kiriman dan transfer uang. Nah, maka antara A, B, C, D ini dijumlahkan itu namanya neraca berjalan. Sedangkan GHIJK, GHIJ ini kalau dijumlahkan begini, nah ini G tambah H kurangi I tambah J, ini namanya neraca modal. Nah, kenaikan atau penurunan neraca cadangan kas atau neraca cadangan internasional itu akan membentuk cadangan devisa. Ini bisa naik bisa turun ya. Maka ini M. Nah, inilah kira-kira anatominya yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikerjakan kuisnya, sumber kuisnya dari materi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.